Bab 3519. Kamu sedang menggelitiku. Setelah menarik pandangannya dari pola formasi di bawah, Erikin menunjuk dadanya. Aku sedikit gatal hari ini, pukul di sini. Bocah busuk, kamu terlalu sombong. Mendengar kata-kata provokatif Erikin, kedua bersaudara keluarga Lu semua marah. Ini adalah pertarungan berdarah, lebih sadis dari pertarungan biasa dan bahkan tempat di mana siapapun bisa kehilangan nyawa. Yang mana yang tidak siap untuk bertanding, seperti berjalan di atas es tipis, karena takut kehilangan detail apapun. Dan penampilan Erikin yang tidak tergesa-gesa dan tak tergoyahkan terlihat sangat sok bagi mereka berdua. Setiap orang adalah kultivator fase penilaian dan ilmu sihir yang ditampilkan seolah dapat menghancurkan bumi dan dapat merobek kehampaan. Pada akhirnya, dia bahkan tidak melepaskan Reiki dan menggambarkan serangan keduanya sebagai hal kecil. Melihatnya seperti itu, sepertinya kekuatan keduanya dianggap sebagai kapas. Itu normal bagi mereka berdua untuk memandang rendahnya, tetapi dia berani memandang rendah mereka juga. Ini adalah provokasi yang benar-benar serius. Kalau begitu aku akan mencoba seberapa banyak yang bisa kamu lakukan. Kakak besar keluarga Lu melangkah maju secara langsung. Kakak, hati-hati ada tipuan. Melihat kakak besarnya berjalan menuju Erikin, adik kedua dari keluarga Lu mengingatkannya. Aku tahu, aku akan mencoba apa yang orang ini lakukan, kamu bersiap saja di belakangku. Kakak besar keluarga Lu tidak terbawa oleh emosi. Dia memerintahkannya dan dengan hati-hati berjalan ke tempat yang berjarak 10 meter dari Erikin. Setelah itu, pria kekar ini menatap Erikin dan melihat bahwa Erikin benar-benar tidak merespon. Dengan suara rendah, energi tubuh Taois meledak. Dapat dihargai oleh penatuaku untuk memiliki kinerja yang sangat baik dalam pertarungan berdarah, kekuatan dua bersaudara keluarga Lu sendiri tentu saja tidak sembarangan. Dengan satu pukulan, ruang di segala arah bergetar dan Reiki ganas meledak di sepanjang tinju, berubah menjadi bayangan harimau yang menutupi langit, menutupi segala arah dan melahapnya ke arah Erikin. Bahkan seorang master yang telah memiliki tubuh Taois, ketajamannya secara alami tidak sebanding dengan seorang kultivator biasa. Bang! Reiki harimau ganas menyapu ruang seperti kilat dan menabrak Erikin dengan keras. Aku akan membunuhmu dengan satu pukulan, mari kita lihat bagaimana kamu bisa berpura-pura. Kakak besar keluarga Lu menyimpan kembali Reikinya dengan percaya diri, melihat kabut spiritual yang naik di depannya dan tersenyum. Namun, tidak butuh waktu lama untuk senyum di wajahnya membeku seketika ketika kabut spiritual menghilang. Sosok Erikin muncul di depannya lagi, tidak jatuh, tidak berdarah, bahkan tidak mundur selangkah pun. Begini saja. Erikin hanya melambaikan tangannya untuk menghilangkan kabut spiritual di sekitarnya. Ini benar-benar diterima begitu saja. Apa yang membuat kakak besar keluarga Lu mati rasa dan raut wajahnya yang berubah adalah bahwa tindakan pencegahannya yang hati-hati tidak berhasil dan pukulan yang menggunakan 70% dari kekuatannya membuat Erikin benar-benar tidak tergerak sedikit pun. Jaraknya terlalu jauh, kekuatan tubuh Taoismu tidak cukup padat dan redamannya parah. Metode ini saat mengenaiku, kekuatannya hanya tinggal setengahnya, yang merupakan pemborosan kekuatan tubuh Taois. Dan lagi, apakah kamu belum makan? Jumlah kekuatan ini tidak cukup untuk menggelitiku. Erikin menepuk pakaiannya dan berkata dengan wajah kecewa. Gunakan lebih banyak kekuatan. Tubuh Taois kalian berdua tampaknya lumayan, jangan untuk pamer saja. Dengan kekuatan seperti itu,
Aku bisa menghancurkan kalian berdua dengan satu jari saja. Jangan terlalu sombong. Awalnya dia yang sedikit canggung karena tinjuannya bahkan tidak membuat Eric Kin bergerak, tetapi sekarang dia diejek oleh Eric Kin dan kakak besar keluarga Lu langsung marah. Kali ini dia benar-benar tidak peduli tentang hal lain. Dia datang ke Eric Kin langsung dan kemudian tinjunya menghantam Eric Kin. Melihat ini, Eric Kin menghela napas lega. Spirit Transformation Divine Water masih terus mengikis ke bawah saat ini dan dia tidak akan bisa pergi untuk sementara waktu. Daripada terburu-buru, atau membiarkan lawan membombardir dari kejauhan, lebih baik membiarkan dua orang ini datang dan menyerang, yang benar-benar aman dan dapat menunda waktu. Adapun bahayanya, sama sekali tidak ada sedikit pun. Eric Kin bahkan tidak memikirkannya sama sekali. Metodenya yang paling ampuh, selain api suci, adalah tubuh Taois. Bahkan basis terkuat api suci, Ekaristi Yandi dapat menjelma menjadi bagian dari tubuh Raja Qin, sehingga tubuh Taois Eric Kin lebih kuat, bahkan melebihi api suci. Masih ada lagi, Dharmakaya yang berada di peringkat 500 teratas tubuh pertempuran di daratan dunia dewa, telah dia kultivasikan sebanyak mungkin. Setiap yang ditempatkan di daratan Jiushu adalah teknik pemurnian roh tingkat atas. Dengan berkah lapisan ketiga tubuh Raja Qin, di bawah 32 lubang ilahi, tubuh Taois miliknya sudah sebanding dengan 2 kegagalan. Berdasarkan kekuatan tempur Eric Kin saat ini, di ranah fase penilaian 1 penurunan, selain beberapa jenius papan atas, dia sudah tidak ada lawannya. Daratan Jiushu adalah dunia kecil dan karena tidak ada hukuman langit, tidak mungkin muncul satu penurunan fase penilaian seperti Eric Kin. Meski kedua bersaudara keluarga Lu galak, mereka kultivator 1 penurunan dan kekuatannya masih jauh tertinggal. Bahkan jika Eric Kin membiarkan keduanya memukulinya, mereka tidak akan bisa menembus dagingnya sendiri dalam beberapa jam. Belum lagi Eric Kin masih terjaga dan dapat menggunakan berbagai cara. Boom, boom, boom. Kakak besar keluarga Lu, dalam keadaan marah, mulai dengan ganas membombardir Eric Kin untuk menunjukkan bahwa dia tidak lemah. Tubuh Taoisnya bergejolak dengan cahaya kuning yang menyilaukan dan tinjunya seolah mengaum, seperti 10.000 kuda yang berlari kencang dan seperti banjir yang menghancurkan tanggul, mengaduk seluruh reiki dengan ganas, angin dan awan sampai berubah warna. Namun, Eric Kin yang berada di samping tidak bergerak sama sekali. Dia hanya mengulurkan tangannya untuk memblokirnya lagi dan lagi, membiarkan kakak besar keluarga Lu terus menyerang dan terkadang masih bisa mengobrol. Ya, kekuatan tinju ini tidak buruk dan kekuatan tubuh Taois masih dapat diterima. Pergerakan kakimu terlalu banyak. Reiki di tubuhmu tidak sepenuhnya padat sama sekali dan tidak ada pola. Kamu diam. Kakak besar keluarga Lu pada awalnya menutup telinga, tetapi ketika dia melihat bahwa dia diizinkan untuk membombardir, Eric Kin tetap tidak bergerak dan terus mengomentari gerakannya, yang membuatnya malu sekaligus kesal. Gila, ini pertarungan berdarah dan aku bukan muridmu, bagaimana aku bisa merasa seperti guru yang sedang mengajari muridnya itu? Karena tidak tahan lagi, kakak besar keluarga Lu melihat ke belakang dan adik laki-lakinya, sedikit terkejut, meraung dengan marah. Adik kedua, kenapa masih bengong? Datang dan hadapi bajingan ini denganku. Anak kedua dari keluarga Lu ragu-ragu untuk sementara waktu, melihat bahwa kakak besar benar-benar tidak yakin dan Eric Kin tampaknya tidak memainkan trik apapun, jadi dia terbang maju. Selanjutnya, kedua bersaudara itu terus membombardir Eric Kin. Tubuh Eric Kin tidak bergerak sama sekali. Namun semakin sering keduanya bertarung, semakin aneh jika keduanya menyerang kepala Eric Kin dan posisi lainnya,
tubuh Eric Kin akan memiliki daya isap, menarik serangan mereka ke atas lengan Eric Kin. Yah, itu sedikit lumayan. Tapi itu masih masalah yang sama. Tidak cukup bekerja sama dengan kekerasan saja. Aku tiba-tiba sedikit penasaran, kalian berdua melakukan penelitian yang baik tentang sumber energi, tetapi apakah kalian semua hanya fokus pada pertahanan? Meski yang menyerang kini berubah dari satu orang menjadi dua orang, kata-kata Eric Kin tetap tak terputus. Akibatnya, kakak besar keluarga Lu yang hanya marah sendiri, sekarang adiknya pun ikut marah. Mau bagaimana lagi, kata-kata Eric Kin terlalu berlebihan. Tidak belajar ilmu sihir dan fokus pada pertahanan. Bersambung.